nanyain pertanyaan kayak gini itu gampang banget. Yang nggak gampang itu nebak dia menjawab jujur atau bohong. Nah, siapa teman-teman yang punya problem sama nih? Nanya masalah ta'aruf, masalah keuangan, tempat tinggal, merasa itu gampang. Tapi kita nggak tahu dia betulan jujur atau tidak. Sebelumnya jangan lupa follow dulu ya teman-teman dan simpan ke favorit video ini. Jadi buat kakak atau siapapun yang ada di fase seperti ini, saran saya, disinilah kita mainkan peran daripada kita sebagai orang yang beriman ya. Kalau saya sebagai muslim, itu sholat istikharah. Jadi kita kalau baru belajar dikit, jangan sok merasa keren. Jadi perceraian pun seperti itu. Banyak orang-orang yang hebat yang kita rasa dia adalah public figure dan seterusnya, akhirnya berpisah. Ya kita akhirnya sadar bahwa kita sebagai manusia itu punya keterbatasan. Disitulah pentingnya kita menyerahkan pilihan ini kepada Allah. Belum tentu apa yang kita rasa baik itu menurut Allah itu baik. Bisa jadi yang kita rasa nggak baik itu adalah baik, begitupun juga sebaliknya. Nah, kalau kita seperti ini, setelah kita sholat istikharah dan sudah bertanya tentang hal-hal sensitif itu, disinilah kita nanti lihat pakai ilmunya juga. Kalau misalnya dia itu orangnya baik untuk kita, maka Allah akan memberikan beberapa petunjuk ini ya. Coba nanti dilihat. Oke, gini ya. Misalnya kamu setelah sholat istikharah, nanti akan diberikan oleh Allah sinyal-sinyalnya tuh. Kalau misalnya petunjuk, maka nanti yang kamu lihat dia setelah kamu tanya-tanya gitu, misalnya sering melanggar prinsip agama, judol lah dia, mabuk lah, zina lah, gitu kan. Kemudian dia nggak pernah menjaga sholatnya. Ini jadi kalau misalnya sudah kita tanya, dia menjawabnya itu nggak tahu kita jujur atau tidak, kita lihat nanti, pasti akan Allah berikan tuh sinyalnya. Yang penting kita itu jangan sok keren. Yang penting kita itu mau introspeksi diri, kita menyerahkan, kita tawakal kepada Allah, minta yang terbaik dari Allah. Kalau baik, diberikan petunjuk itu. Nah, kalau misalnya dia tidak baik, nanti pasti akan Allah nampakkan juga aib-aib itu ya. Nah, kalau dia baik nanti akan dipermudah jalannya gitu ya. Nah, misalnya yang lain nih ya, kalau dia ternyata tidak baik, maka setelah kita sholat istikharah itu kita akan tahu dia misalnya ketahuan selingkuh dengan mantannya, dengan orang lain, dikejar-kejar hutang yang besar, pinjol gitu ya, dan banyak orang-orang yang memvalidasi dia itu orang yang pelit, jahat, bla bla semuanya gitu ya. Oke? Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi semuanya akan ada step-stepnya. Jadi kita kalau merasa orang yang paling logis pun, kita tetap perlu istikharah. Kita manusia biasa gitu loh. Nggak tahu kita apa yang terjadi.